Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, santri adik-adik kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan rahmat Allah kita bisa bertemu kembali guna melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Thayyib. Materi kita kali ini masih melanjutkan di penerapan isim atau kata benda atau nama terhadap bentuk-bentuk i'rab yang tiga, yaitu al-marfu, al-mansub, al-majrur. Pertemuan terakhir kita sampai di al-mutsanna, al-muannas, beserta bagaimana bentuknya dalam al-marfu, dalam i'rab al-mansub, begitu pula dalam bentuk i'rab al-majrur. Sebelum kita mulai, silahkan kalian buka dulu kitabnya ya, atau bukunya Belajar Bahasa Arab dari nol, halaman 55. Sekarang kita ke bagian isim jamak ya. Seperti yang pernah kita pelajari bersama pertemuan-pertemuan yang lalu, jamak itu ada tiga bentuk dalam bahasa Arab. Ada jam'u al-mudzakkari salim, jamak mudzakkar salim, jam'ul muannatsis salim, jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak at-taksir. Jadi tiga ini insya Allah materi kita sampai selesai, biar kita tahu bagaimana cara menerapkan isim terhadap bentuk-bentuk i'rab. Ingat ya, i'rab perubahan akhir harokat dalam suatu kata di bahasa Arab. Langsung kita mulai. Bismillah. Jam'u al-mudzakkari salim, isim jamak mudzakkar salim. Bagian yang pertama, contoh dari kedudukan al-marfu. Ja'a muslimuna, telah datang kaum muslimin. Kemudian kedudukannya yang mansub, ra'aitu muslimina, aku telah melihat kaum muslimin. Kedudukan yang ketiga sebagai al-majrur, marartu bi muslimina. Perhatikan atau fokus di kata-kata jamak mudzakkar salim. Apa itu muslimun? Hurufnya di sini berubah ya. Yang biasanya al-marfu itu muslimun, tapi ketika mansub dan majrur menjadi muslimin. Perubahan kata baik itu harokat atau huruf dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu itu namanya i'rab ya, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Maka isim jamak mudzakkar salim ketika kedudukannya sebagai marfu, contohnya ja'a muslimuna. Contoh kedudukannya sebagai mansub, ra'aitu muslimina. Sebagai majrur, marartu bi muslimina. Muslimun di sini marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia sebagai pelaku. Ra'aitu muslimin. Kenapa muslimin Ustaz? Karena dia kedudukannya mansub, sebagai yang dikenai pekerjaan atau objek. Kemudian yang majrur, marartu bi muslimin. Kenapa muslimin? Karena didahului oleh huruf jar. Apa huruf jarnya? Bi. Maka menjadi marartu bi, ada binya, muslimina. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jam'ul muannatsis salim, bentuk jamak kedua dari isim jamak, khusus untuk perempuan. Kalau tadi yang laki-laki namanya mudzakkaris salim, sekarang yang perempuan namanya muannatsis salim. Contohnya kata muslimatun, perempuan-perempuan muslim atau kaum muslimin perempuan. Mudahnya perempuan-perempuan yang muslim. Contohnya yang marfu, ja'at muslimatun, telah datang perempuan-perempuan muslimah itu. Yang mansub, ra'aitu muslimatin, aku telah melihat perempuan-perempuan muslim itu. Contoh yang al-majrur, marartu bi muslimatin, aku telah berpapasan atau bertemu dengan perempuan-perempuan muslim itu. Perhatikan kata muslimat ya. Muslimat di sini merupakan contoh dari jamak muannats salim, tapi diterapkan ke dalam tiga bentuk i'rab, baik yang marfu sebagai pelaku, baik yang mansub sebagai objek yang dikenai pekerjaan, dan baik yang majrur yang didahului oleh huruf jar. Maka contoh jamak muannats salim yang marfu, ja'at muslimatun, telah datang perempuan-perempuan muslim itu. Contoh yang mansub, ra'aitu muslimatin, aku telah melihat perempuan-perempuan muslim itu. Contoh yang al-majrur, marartu
bi muslimatin, aku telah berpapasan atau bertemu dengan perempuan-perempuan muslim itu. Kemudian untuk memahami lebih dalam perhatikan kata muslimat. Karena i'rab ada perubahan harokat di sini. Yang marfu muslimatun, ya, dhammah tanwin tandanya. Tapi yang mansub dan yang majrur muslimatin dan muslimatin, berbeda dengan kondisinya ketika marfu. Sekarang yang terakhir, jamak yang ketiga, yaitu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Biasanya masuk di dalamnya bisa mudzakkar, bisa muannas, tapi lebih condong ke tidak beraturan. Ya, taunya dari mana? Dari sering membaca buku, membaca kitab atau kamus. Contohnya di sini kata-kata auladun, jamak dari waladun. Waladun seorang laki-laki, seorang anak laki-laki, satu orang ya. Tapi kalau jamak lebih dari dua, auladun, anak laki-laki, anak laki-laki. Kita terapkan ke jamak taksir, kedudukannya marfu. Jaa auladun, telah datang anak laki-laki, anak laki-laki. Kita terapkan ke yang mansub. Ra'aitu auladan, aku telah melihat anak laki-laki itu. Yang majrur marartu bi auladin, aku telah berpapasan atau bertemu dengan anak-anak laki-laki itu. Kemudian perhatikan kata aulad ya. Karena i'rab sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, perubahan akhir harokat ya, perubahan akhir harokat dalam akhir huruf dalam satu kalimat bahasa Arab. Bisa auladun, bisa auladan, bisa auladin. Itu yang auladan khotok ya, ditambahi alif. Auladan yang ini ya, ditambahi alif. Jadi jamak taksir di sini lebih condong ke harokat yang berubah. Ketika marfu, jaa auladun, telah datang anak laki-laki itu, pelakunya aulad. Tapi yang mansub ra'aitu auladan, aku telah melihat anak laki-laki. Aulad di sini berkedudukan sebagai maf'ul atau objek yang dikenai pekerjaan. Sedangkan yang terakhir marartu bi auladin, karena apa? Karena diawali atau didahului dengan huruf jar yaitu bi. Ini kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di kitab ada catatan, saya baca. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa bentuk isim musanna bisa diakhiri dengan alif nun kasroh dengan atau ya nun kasroh. Pada jamak mudzakkar bisa diakhiri dengan wawu dan nun atau ya sukun dan nun fathah. Dan pada jamak muannas bisa diakhiri dengan harokat, dhammah atau kasroh, dhammah tanwin atau kasroh tanwin. Maka perbedaan tersebut bisa diketahui, bisa dipahami dengan mengetahui kapan suatu isim itu, kata benda itu, nama itu sebagai marfu atau sebagai mansub atau sebagai majrur. Bahasa mudahnya, biar kita tahu kapan dibaca auladun, kapan dibaca auladan, kapan dibaca auladin, atau kapan dibaca muslimun, muslimin, muslimatun, muslimatin, dari apa? Kedudukannya. Misalnya di awal kata, atau sebagai subjek pelaku, atau sebagai objek maf'ul bih, atau diawali, didahului dengan huruf jar. Seperti itu ya. Maknanya tetap sama, tapi cara bacanya karena kaidah bahasa Arab itu nahwunya berbeda. Kadang dibaca auladun, kadang dibaca auladan, dan kadang juga dibaca auladin. Materi kita seperti ini kurang lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah ada poin-poin penting yang akan kita bahas kembali. Akhirul kalam, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.